Wah, pasti sehat dong. Gimana nih perasaannya adik-adik hari ini untuk mau menyembah dan memuji nama Tuhan? Pasti senang ya Lensa ya? Wah, senang pasti loh. Yuk kalau adik-adik semua senang pada hari ini, mari kita pujikan hatiku penuh nyanyian. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk beribadah. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat melakukan ibadah ini dan dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, gimana nih adik-adik, masih semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini? Nah, biar lebih bersemangat lagi, yuk adik-adik kita berdiri, kita pujikan Kudaki-daki. Melintasi padang rumput hijau membentang.
kita tetap bangkit berdiri, mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dibantu oleh Mama Papa via transfer atau bisa juga disimpan terlebih dahulu di rumah. Nanti waktu ibadah adik-adik bisa memberikannya di dalam amplop, atau bisa juga diberikan ke Gereja Pusat GKT Nasaret Jalan Penghela 42. Yuk adik-adik, sebelum kita melakukan persembahan, kita pujikan bahwa persembahan. Berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk kerajaan-Mu di gereja ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berikanlah hati kami dan telinga kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitabnya sama buku catatan mingguannya dulu ya. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman
Tuhan. Nah, Losa kasih kesempatan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dan juga buku mingguannya. Sudah? Kalau sudah, Losa ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari baru yang telah Engkau berikan pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami, bimbing kami, dan berilah kami hikmat, biarlah apa yang disampaikan Tuhan bisa kami mengerti. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, Losa mau ajak adik-adik sekalian untuk berdiskusi kecil nih. Nah, Losa mau ajak adik-adik untuk tulis di kolom komentar di bawah satu kegiatan yang bisa adik-adik lakukan dan juga satu kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Losa tunggu ya. Jadi pada hari ini kita mau belajar nih dari orang-orang yang membutuhkan kuasa Allah yang begitu hebat. Jadi di suatu hari Tuhan Yesus itu mendengar kalau saudaranya Yohanes Pembaptis telah dibunuh. Sehingga Tuhan Yesus mau nih menyingkir dulu untuk menenangkan diri dan juga berdoa. Tapi kabar Tuhan Yesus mau menyingkir ini didengar oleh para pengikutnya. Sehingga para pengikutnya ini mulai berdatangan menghampiri Tuhan Yesus melalui jalur darat. Karena Tuhan berbelas kasihan pada mereka, sehingga Tuhan Yesus mau melayani mereka dengan mengajar mereka, menyembuhkan penyakit mereka. Nah, tak terasa hari sudah mulai malam, sehingga murid-murid Tuhan Yesus menyuruh para pengikut Tuhan Yesus ini untuk pulang dan membeli makanan karena mereka semua sudah mulai lapar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya kita lihat di Matius 14 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Ya, seperti yang dikatakan di Alkitab tadi, Tuhan Yesus tidak menyuruh mereka pergi, melainkan Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk tetap tinggal di tempat dan menyuruh mereka untuk makan di tempat. Tapi cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Wah, gimana ya 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan sebanyak 5.000 orang. Tapi Tuhan Yesus mulai nih mendoakan 5 roti dan 2 ikan ini. Dan betapa terkejutnya setelah makanannya itu dikumpulkan, ternyata makanannya sisa 12 bakul penuh. Wah, keren banget kan kuasa Tuhan, bisa ngasih makan 5.000 orang dengan cuman 5 roti dan 2 ikan. Dan itu pun sisa 12 bakul. Wah, tapi kuasa Tuhan tidak sampai di situ aja adik-adik. Setelah hari mulai larut, sudah mulai malam. Nah, Tuhan Yesus menyuruh nih murid-muridnya dan juga para pengikutnya untuk pulang. Sedangkan Tuhan Yesus tinggal sendiri di tempat untuk berdoa. Nah, setelah perahunya mulai jauh, para murid-murid Yesus juga mulai jauh, tiba-tiba angin datang menggoncangkan perahu mereka. Wah, hati mereka mulai takut, mulai cemas, gimana ini? Nah, mereka pun mulai meminta tolong kepada Tuhan. Dan tak lama kemudian Tuhan pun datang dengan berjalan di atas air. Wah, hebat bukan? Nah, tapi bukannya disambut baik oleh murid-muridnya dan juga para pengikutnya, Tuhan Yesus malah dikatain hantu adik-adik. Wah, kok bisa ya? Kita lihat selanjutnya di Matius 14 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi
Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, Petrus ingin membuktikan bahwa itu benar-benar Tuhan, sehingga ia meminta kepada Tuhan untuk ia bisa berjalan di atas air. Tapi Tuhan tetap menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air. Dan ketika angin mulai meniup Petrus pun mulai cemas, mulai takut juga, sehingga ia tenggelam. Dan ketika tenggelam, dia pun meminta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menolong Petrus dan membawanya kembali ke perahu bersama pengikut-pengikutnya. Dan akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat, yaitu bernama Genesaret. Di sana mereka pun juga telah ditunggu para pengikut Tuhan Yesus yang ingin dirinya untuk disembuhkan dari penyakit. Wah, kuasa Tuhan begitu hebat, bukan? Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Dia juga bisa berjalan di atas air dan juga dia bisa menyembuhkan penyakit orang-orang. Nah, begitu juga dengan kita. Saat ini kita bisa sekolah, kita bisa beli mainan, kita bisa pegang HP, kita bisa lihat YouTube kayak sekarang ini. Nah, itu semua karena kuasanya Tuhan. Nah, meskipun kita bisa nabung untuk membeli mainan dan orang tua kita juga bisa bekerja dengan keras untuk membeli barang-barang yang kita inginkan, tapi tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa mendapatkan semua itu. Dan satu lagi nih adik-adik, kuasa Tuhan yang begitu hebat yang bisa kita rasakan saat ini dan hanya bisa didapat oleh Tuhan saja. Nah, apa itu kira-kira? Ya, itu adalah keselamatan. Yang dulunya kita mati nanti pasti masuk neraka. Nah, sejak Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menebus diri kita sehingga kita yang harusnya masuk neraka, kita menjadi bisa masuk surga bersama dengan Tuhan. Nah, demikian cerita hari ini. Adik-adik siapkan buku mingguannya untuk mencatat. Sudah mencatat? Nah, jangan lupa ayat hafalannya dihafalin, dibantu sama mama papa di rumah, dan juga proyek ketaatannya juga dilakukan dan firman Tuhan juga dilakukan ya. Oke, saatnya kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam firman Tuhan kami pada hari ini. Tuhan sertai kami dalam melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa untuk melakukan firman Tuhan ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Kalau mau pergi kemana-mana harus pakai masker, pakai hand sanitizer. Yuk kita pujikan, terima kasih Tuhan. Sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya, demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.